Hai kawan, apa kabar? Baik ya. Coba ingat ke belakang, apakah kawanku telah melakukan hal baik di hari ini? Baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Atau mungkin kawanku melakukan hal yang sebaliknya di hari ini? Ketahuilah kawanku, dalam beberapa keadaan dan situasi, sifat baik yang kawanku miliki justru akan merugikan diri sendiri. Jika kawanku tidak menyisipkan ketegasan dalam hal pola pikir dan tindakan kawanku, yang mungkin kedepannya kawanku bisa berpotensi diremehkan serta dimanfaatkan oleh orang atau individu lain di sekitarmu. Wahai kawanku, di video kali ini kawanku harus memahami sifat baik apa saja yang perlu dikendalikan serta dikurangi kadarnya, agar kelak kawanku bisa berkembang menjadi individu yang bukan hanya baik, tapi juga bijaksana. Oke, sifat baik apa saja yang perlu dikurangi dari diri kawanku? Mari langsung saja. Yang pertama, sifat empati yang sensitif atau peka. Memiliki empati yang peka membuat seorang individu dianggap sebagai orang yang baik, terutama peduli terhadap orang lain dalam situasi dan kondisi yang benar-benar membutuhkan. Ada kalanya empati juga dianggap sebagai sifat yang merugikan jika kawanku berempati terhadap orang yang salah. Contohnya nih, berempati kepada orang yang manipulatif, serta berempati terhadap individu yang susah berubah dari tabiat buruk. Berempati pada tipe insan seperti itu hanya akan menguras tenaga, pikiran, mental, serta sumber daya yang kawanku miliki. Solusinya, bijak bagi kawanku tegas pada diri sendiri untuk memberikan batasan sampai sejauh mana kawanku rela untuk membantu individu tersebut untuk keluar dari permasalahan hidupnya, agar kedepannya kawanku tidak ikut terjebak dalam drama hidup rumit yang menimpa mereka. Coba kawanku utamakan berempati kepada apa yang dibutuhkan diri sendiri terlebih dahulu. Setelahnya baru berempati pada orang yang memang layak. Yang kedua adalah sifat tulus. Mungkin sekilas melihat sosok individu yang memiliki hati yang tulus bagaikan melihat cerminan dari malaikat atau bidadari dalam diri seseorang. Apalagi jika individu tersebut memiliki paras yang rupawan sebagai nilai tambahnya. Memang tak ada yang salah menjadi seorang yang tulus membantu orang lain. Akan tetapi, kawanku juga memerlukan analisa yang lebih mendalam perihal sifat asli atau watak dari seorang individu yang hendak kawanku bantu. Karena nih, yang dikhawatirkan ke depannya bila ketulusan kawanku untuk membantu tak dibarengi dengan analisa serta waspada terhadap sifat individu yang membahayakan, seperti individu yang manipulatif serta pandai menipu, maka kawanku rawan sekali dieksploitasi baik tenaga, pikiran, dan sumber daya. Solusinya, alangkah lebih baik bila kawanku bersedia merepotkan diri untuk menganalisa sifat tersembunyi terhadap individu yang ingin dibantu, serta selalu waspada jika sewaktu-waktu orang yang kawanku bantu mulai terlihat memanfaatkanmu. Wahai kawanku. Yang ketiga, sifat sabar. Dalam kadar yang tepat, kesabaran mempunyai nilai lebih, terutama untuk kesehatan pikiran serta mental kawanku. Sebab rata-rata orang yang memiliki sifat dominan sabar cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan, easy going dalam melupakan masalah, pandai memanajemen emosi, serta mampu mengerti dan memahami perasaan individu lain yang menjadi lawan bicaranya. Rata-rata orang sabar memiliki kecerdasan emosional serta empati yang tinggi. Tetapi perlu dicatat ya kawanku, terkadang ada beberapa individu yang memiliki tabiat mengintimidasi serta menindas orang lain.
Ada pula individu dengan mental senioritas yang tinggi dan juga individu yang manipulatif. Saat menghadapi mereka, sifat sabarmu harus dikurangi kadarnya, wahai kawanku. Solusinya, kawanku perlu menyisipkan ketegasan kepada tipe orang seperti tadi. Dan tak lupa, kawanku harus memberikan batasan kepada diri sendiri sampai mana kesabaran kawanku bisa dilanggar. Yang keempat, sifat rendah hati. Ibarat ilmu padi, semakin merunduk semakin jadi. Memang menjadi cap tersendiri bagi individu yang rendah hati. Di samping itu, rendah hati melambangkan kedewasaan mental dalam diri kawanku, yang membuat dirimu dipandang sebagai sosok yang bersahaja serta tak jarang membuat orang lain nyaman berada di sekitarmu, wahai kawanku. Sisi negatif dari orang yang rendah hati terkadang masih dipandang remeh oleh beberapa individu yang belum memiliki kedewasaan mental. Dikarenakan tipe individu tersebut masih berkutat dan dikendalikan dengan ego dan emosi semata, sehingga mereka cenderung menyepelekan individu yang memiliki watak rendah hati. Sebab individu yang rendah hati enggan atau cenderung malas memamerkan segala pencapaian yang telah dia peroleh. Solusi untuk kawanku meminimalkan dipandang rendah oleh tipe individu yang memiliki mental kedewasaan yang rendah, yakni cukup beri sedikit bukti pencapaian yang telah kawanku dapatkan sebagai tanda bahwa kawanku adalah sosok yang berbeda dari apa yang mereka anggapkan padamu, wahai kawanku. Yang kelima, yakni sifat jujur. Sifat ini yang sebenarnya paling disukai banyak individu. Sebab karakter pemilik sifat jujur lebih mementingkan menjaga kepercayaan orang lain dan lebih nyaman menjadi diri sendiri daripada harus memakai topeng atau berbohong untuk bisa mendapatkan identitas tertentu di pandangan kelompok atau individu lain. Tapi nih, dalam kondisi tertentu, sifat jujur malah bisa menjadi kerugian bagi diri kawanku sendiri. Pertama, walaupun kawanku mendapatkan kepercayaan dari individu lain, kawanku juga berpotensi pula untuk dijauhi. Sebab kurang mampunya kawanku menjaga rahasia individu tersebut yang seharusnya pantang untuk diceritakan. Yang kedua, kawanku akan dianggap remeh karena dirimu dicap sebagai individu yang polos serta lugu karena kejujuranmu tersebut. Yang ketiga, bila kawanku merintis usaha terutama di bidang berdagang dan kawanku jujur serta menerapkan harga pokok penjualan terhadap barang yang kawanku perjualbelikan, maka akan dipastikan usaha kawanku tidak akan bertahan lama. Sebab tidak adanya keuntungan yang bisa diputar untuk perkembangan usaha kawanku. Ya mau nggak mau, kawanku harus bijak serta pandai menempatkan dan membatasi kejujuran yang timbul sesuai dengan kondisi dan situasi yang kawanku hadapi. Toh kan masih ada ungkapan berbohong demi kebaikan, entah untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang terpenting tak ada yang dirugikan. Yang terakhir, sifat tanggung jawab. Untuk sifat ini sebenarnya tak ada yang buruk dari segi manapun. Akan tetapi yang perlu dihindari dari sifat tanggung jawab ini adalah jika kawanku belum mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab terhadap kebutuhan diri sendiri dengan tanggung jawab terhadap tuntutan dari luar diri, seperti bekerja atau berorganisasi, yang menyebabkan kawanku di kemudian hari kehilangan jati dirinya karena terbiasa terpaku dengan rutinitas tanggung jawab yang berasal dari luar diri kawanku itu tadi. Solusinya bijak untuk kawanku lebih mengutamakan tanggung jawab terhadap kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu. Setelahnya barulah kawanku berhak bertanggung jawab terhadap hal di luar diri kawanku. Mungkin segitu saja yang perlu pikiran tersembunyimu ini sampaikan. Tak ada yang salah dengan sifat-sifat baik atau positif yang kawanku miliki.
jika penggunaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Sekian bisikan kecil dari benak terdalammu, yaitu aku, pikiran tersembunyimu. Matur thank you untuk kawanku.